Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati pimpinan, wakil ketua, dan semua anggota Komisi 10. Beserta juga di sini hadir dari Dirjen Kementerian Keuangan, Pak Isa, DA, dan Dirjen Perizinan Keuangan, Pak Astra Prima, dan beserta semua eselon 2 yang hadir juga, Pak Adrianto dan Pak Putut. Lalu dari BKN juga dari sini Pak Dua Deputi, Pak Armen dan Pak Aris, Pak Deputi Pan RB Pak Alex Deni, sahabat saya Pak Zain dari Kemenak, dan tim dari Kemendikbudristek Bu Nunu, dari Kemendagri Pak Bahri, dan Pak Direktur dan pegawai perangkat daerah. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Saya sangat mengapresiasi rapat pada ini untuk lanjutan harinya dan juga tentang hasil dari RT dengan Pemda yang di Ibu Pimpinan sampaikan. Mungkin langsung saja ke paparan saya. Sebenarnya saya menggunakan paparan yang sama dengan sebelumnya, tapi akan meng-highlight beberapa hal yang tadi disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang juga Oke, baik. Sebagai gambaran garis besarnya, langsung ke slide berikutnya, bahwa formasi yang sudah terisi pada saat ini sudah 58% dari informasi yang diajukan oleh Pemda tahun 2021, yaitu dari 506.252 formasi yang diajukan, 293.860 telah terisi. Artinya guru tersebut lulus dan mendapatkan formasi, dan terdapat sisa formasi sebesar 212.392. Ada 193.954 guru yang sudah lulus tapi belum dapat formasi, dan 437.823 yang belum lulus. Di antaranya 116.000 sekian dari 437 ini sama sekali belum pernah ikut seleksi. Lanjut. Mungkin ini nanti dari Pak Harmen atau Pak Aris akan memberikan data yang lebih update. Ini data yang kami sampaikan sebelumnya terkait dengan perkembangan penerbitan NII P3K guru yang lulus tahun 2021, sebagaimana tadi yang diminta juga pertanyaan Bu Pimpinan. Memang masih banyak yang belum menyelesaikan NII P3K-nya. Namun di sini data per 23 Maret kita bisa melihat 53 Pemda yang telah menyelesaikan penerbitan nomor induk P3K-nya. Salah satu pertanyaan yang diajukan terkait dengan masa kerja. Di sini kami juga dapat sampaikan bahwa ketika melakukan pengangkatan, maka Pemda sesuai dengan PP 49 tahun 2018 pasal 37 dinyatakan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Saya rasa di pertemuan kita sebelumnya, Pak Deputi SDM Aparatur Pan RB, Pak Alex Deni, menekankan kepada penilaian kinerja yang dilakukan nanti secara komprehensif sebagai mekanisme yang berkelanjutan. Ini mungkin saya skip saja daftar Pemda-Pemdanya. Saya rasa nanti dari Pak Harmen atau akan menyampaikan data terkini. Kita skip saja. Langsung ke slide yang nomor 13, halaman 13. Oke. Pertanyaan juga terkait dengan perkembangan usulan formasi. Dapat juga kami sampaikan di sini bahwa dari total kebutuhan 758.018 kebutuhan formasi untuk tahun 2022, yang diajukan masih sebesar 17,3%, yaitu sebanyak 131.239 formasi, di mana formasi ini sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, termasuk di sini guru muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian, guru PJOK, dan guru TK.
Tentang guru agama di sini, tentunya ini adalah guru agama di dalam sekolah di bawah Kemendikbudristek, tapi tentunya ada juga formasi dari Kemenak. Nanti mungkin Pak Zain juga bisa menambahkan kebutuhan formasi untuk guru-guru yang ada di bawah Kementerian Agama. Kami akan terus tentunya melakukan koordinasi dengan Pemda yang ini akan menunggu terbitnya nanti aturan mekanisme baru seleksi P3K untuk kemudian kita sosialisasikan dan kita koordinasikan dengan seluruh Pemda sesegera mungkin. Lanjut. Di pertemuan sebelumnya kami juga sudah menyampaikan Pemda yang sudah mengusulkan formasi secara maksimal, ada juga Pemda yang masih belum. Secara umum tentunya kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, masih banyak Pemda yang masih belum mengajukan formasi atau mengajukan formasi sangat sedikit sekali dari kebutuhan real yang mereka perlukan. Ini 47 Pemda ini adalah Pemda yang telah mengusulkan formasi cukup banyak, atau mungkin yang paling kategori maksimal kita pakai indikator 80-100% dari total kebutuhan. Dan memang di sini saya juga melihat bahwa seperti halnya di penerbitan NI P3K di sebelumnya, Aceh itu cukup konsisten, termasuk Pemda yang cukup bergerak cepat untuk penyelesaian ASN P3K, diikuti dengan daerah-daerah lainnya. Lanjut, mungkin kita lanjut saja ke slide nomor 26. Ya, tadi Bu Agustina juga sudah menyampaikan juga bahwa data ini kemudian kemarin digunakan untuk melakukan FGD, dan kami sangat senang sekali sehingga kita bisa dapat data yang lebih tajam dari hasil diskusi yang mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini terkait dengan daerah permasalahan yang mungkin juga nanti akan di-highlight oleh Bapak Ibu yang lain, terkait dengan ketidakyakinan ada anggaran sehingga menghalangi baik itu penerbitan NI P3K dari guru-guru yang telah lulus seleksi di tahun 2021, dan juga antusiasme untuk melakukan pengusulan formasi di tahun 2022. Di sini dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya sudah beberapa kali baik dari Kemendagri dan Kemenq memberikan baik itu surat edaran maupun juga berupa sosialisasi melalui berbagai kesempatan, baik itu sosialisasi yang sifatnya daring maupun luring. Juga kami dari Kemendikbudristek, juga teman-teman dari PAN-RB dan BKN dan Kementerian Agama juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Di sini misalnya yang saya ingin highlight adalah kejelasan perhitungan gaji P3K dalam alokasi anggaran tahun anggaran 2021. Di sini nanti mungkin Pak Prima bisa lebih mengelaborasi, karena ini dari surat langsung dari Pak Dirjen Perimbangan Keuangan. Tapi di sini yang ingin saya highlight adalah seperti halnya surat-surat edaran dari Kemendagri juga, bahwa pemerintah daerah itu diminta untuk untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh PAN-RB, dan merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan alokasi P3K yang sudah tercantum itu dilihat per daerah, angkanya sangat clear, daerahnya mana, formasi gurunya berapa, dan berapa anggaran yang dialokasikan atau yang di-earmark yang tidak boleh digunakan untuk belanja lainnya. Sehingga sebenarnya daerah memiliki arahan yang cukup jelas dan spesifik tentang alokasi anggaran tersebut. Untuk tahun anggaran slide berikutnya, tahun anggaran 2022, Dirjen Perimbangan Keuangan juga melalui surat nomor S204/PK/2021 pada bulan Desember, tanggal 13 Desember, sudah juga langsung menginformasikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Di sini kembali lagi dinyatakan bahwa alokasinya sudah dianggarkan, bahkan juga disampaikan bahwa kebutuhan gaji pokok P3K guru sebanyak 14 bulan itu sudah dialokasikan. Artinya termasuk di sini tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dengan asumsi guru-guru yang lulus tahun 2021 mulai digaji dari bulan Januari 2022.
Sedangkan untuk guru-guru yang nanti akan ikut di tahun 2022 diasumsikan akan lulus dan kemudian mulai digaji di bulan Oktober, sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji. Dan ditegaskan kembali bahwa alokasi dana yang sudah diperhitungkan di DAU 2021 dan DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang bersifat earmark dan artinya tidak boleh digunakan untuk belanja lainnya. Slide berikutnya hanya sebagai contoh lampiran dari, boleh ke slide selanjutnya. Oke, ini contoh seperti halnya surat edaran DJPK sebelumnya.